Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin pecinta usul fiqih, kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu al-muqaddimat al-usuliyah. Al-muqaddimatul usuliyah, muqaddimah usul fiqih. Jarat al-'adatu 'inda al-usuliyyin 'ala taqdimi ba'dil mabahithi wal mustalahatil hammati qabla al-khawdi fil mabahithi al-usuliyah lima laha min 'alaqatin hammatin fi jami'i mabahithihi bal fi jami'i al-ulumi asy-syar'iyyati. Kebiasaan para ulama usul fikih adalah mendahulukan sebagian pembahasan dan istilah-istilah penting sebelum memasuki pembahasan-pembahasan usul fikih. Karena pembahasan-pembahasan dan istilah yang didahulukan itu, yakni muqaddimat, itu mempunyai hubungan yang sangat penting dengan semua pembahasan-pembahasan usul fikih. Bahkan berhubungan dengan semua ilmu-ilmu syariat. Wa dzalika kama bahithil hukmi wa taqsimatihi wa anwa'il idraki wa dawabitihi. Wa sanabda'u nahnu aidan bihadza ala an naqtasira ala ahammi hadhihi al-muqaddimati bima yatamashsha ma'a manhajil ihtisari fi hadhihi al-khulasah. Termasuk dari muqaddimah itu adalah seperti pembahasan hukum dan pembagian-pembagiannya. Macam-macam idrok. Idrok itu tangkapan jiwa. Sebab idrok itu definisinya usulun nafsi ila tamamil makna min nisbatin aw ghairiha. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemah dengan tahu. Tangkapan jiwa, menangkapnya jiwa terhadap sesuatu. Wa anwa'ul idraki, dan macam-macam tahu, wa dawabitihi, dan batasan-batasan tahu. Dan saya akan memulai dengan idrak ini karena saya akan mencukupkan dengan muqaddimah yang paling penting saja. Tidak semua muqaddimah akan saya sampaikan. Bima yatamasya, sesuai dengan metode ikhtisar, ringkasan dalam kitab Khulasah ini. Anwa'ul idraki la khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya'i yatafawatu. Fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman ghairu qabilin litashkiki, wa taratan nudrikuhu idrakan ghairu jazimin. Macam-macam tahu. Tidak ada perbedaan di kalangan orang yang berakal bahwa sesungguhnya pengetahuan kita terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Kadang kita mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, yang tidak menerima keraguan. Dan kadang pula kita mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الثَّلْجِ مَثَلًا فَإِنَّنَا نُدْرِكُ أَنَّهُ أَبْيَضُ وَإِدْرَاكُنَا لِبَيَاضِهِ إِدْرَاكٌ يَقِينِيٌّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّرَدُّدِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ إِنَّ الثَّلْجَ أَسْوَدُ بِدَلِيلِ أَنِّي أُقَلِّبُ الْعَصَا الَّتِي بِيَدِي ثُعْبَانًا وضرب عصاه في الأرض فانقلبت إلى ثعبان فإن هذا الذي أتى مما يشبه المعجزة لا يجعلنا نتردد في بياض الثلج بل نقول ما أعجب صنع هذا الرجل إذ قلب العصا إلى ثعبان إلا أن الثلج أبيض ولا نتردد في بياضه أبدا. Apabila kita melihat salju misalnya, maka kita tahu bahwa salju itu
berwarna putih. Dan pengetahuan kita terhadap putihnya salju itu adalah pengetahuan yang yakin, yang tidak menerima keraguan. Bahkan seandainya seseorang berkata bahwa salju adalah hitam, dia berdalil bahwa salju itu adalah hitam katanya. Dia berdalil, saya bisa merubah tongkat ini, tongkat yang ada di tangan ini menjadi ular. Kemudian orang itu memukulkan tongkatnya ke tanah, lalu tongkat itu betul-betul menjadi ular. Maka kemampuan orang ini yang mirip dengan mukjizat karena sudah mampu merubah tongkat menjadi ular, tidak membuat kita ragu dalam putihnya salju. Bahkan kita berkata, ma'ajaba sun'a hadzal rajul. Sungguh menakjubkan perbuatan orang ini karena dia sudah merubah tongkat menjadi ular. Tetapi salju tetaplah putih. Dan saya dan kami tidak akan ragu bahwa salju selamanya adalah putih. Fahadan naw'uh minal idraki yusamma fil istilahi ilman. Wahuwa idrakun jazimun mutabikun lil waqi'i nashi'un an dalilin. Wahuwa al-musyahada al-hissiyatu bil basari. Idrak semacam ini seperti pengetahuan bahwa salju adalah putih, secara istilah disebut dengan ilman, disebut dengan ilmu. Maka ilmu itu adalah pengetahuan yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan, dan timbul dari dalil. Dan dalil itu, pada masalah ini, dan dalilnya adalah kesaksian secara indrawi melalui penglihatan. Mata sendiri melihat langsung bahwa salju adalah putih. Fal ilmu huwa al-idrakul jazimu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan, yang dihasilkan oleh dalil. Wa amma law ra'ayna syahisan min ba'idin fataraddadna hal huwa sanamun min hajarin aw insanun hayyun fa imma ay yatarajjaha 'indana syai'un aw la fa in lam yatarajjah 'indana syai'un bi an tasawa al-ihtimalani fa kana kullun minhuma 50% fa hadha huwa syakku. Tetapi apabila kita melihat sesuatu yang tampak dari kejauhan, ada sesuatu tampak dari kejauhan, kemudian kita ragu apakah sesuatu itu adalah berhala dari batu atau manusia yang hidup. Kita ragu apakah dia berhala atau manusia. Maka ketika ragu itu, ada kalanya dari kemungkinan itu ada yang lebih unggul, ada kalanya sama, tidak ada yang lebih unggul. Apabila tidak ada yang lebih unggul, yakni sama-sama 50%, maka pengetahuan kita disebut dengan syakkun, ragu. Syak itu ragu. Kalau tidak ada yang lebih unggul. Wa in tarajjaha ahaduhuma bi an ghalaba ala dhannina annahu insanun bi an sadatin nisbatu an 50% bi annahu insanun fattarafur rajihu yusamma dhannan wa taraful marjuhu yusamma wahman. Adapun apabila salah satu dari kemungkinan itu ada yang lebih unggul, misalnya dugaan kita bahwa dia manusia lebih unggul karena persentasenya lebih dari 50% bahwa dia itu manusia, maka sisi yang lebih unggul disebut dengan dhannan, dan sisi yang lemah, yang kurang dari 50% yusamma wahman, disebut wahman. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma arjahu minal akhar 'indal murajjih. Jadi pengertian dhann adalah memungkinkan dua perkara, di mana salah satunya
lebih unggul daripada yang lain menurut orang yang mengunggulkan. Menurut orang yang mengunggulkan. Jadi dzan itu subjektif, tergantung murajjihnya orangnya. Farrajihu minhuma huwa dhannu wal marjuhu huwal wahmu. Maka yang lebih unggul dari dua kemungkinan itu disebut dengan dzan, sedangkan yang lemah disebut dengan waham. Wa dhannu tabda'u nisbatuhu min wahidin wa khamsina fil mi'ah ila tis'in wa tis'ina fil mi'ah. Dzan persentasenya bermula dari 51% sampai 99%. Itu masuk kepada dzan. Wal wahmu tabda'u nisbatuhu min tis'in wa arba'ina fil mi'ah ila wahid fil mi'ah. Sedangkan wahm adalah persentasenya bermula dari 49% sampai 1%. Wa amma syakku fatasawa fihi nisbatani wal ihtimalani kullun minhuma khamsuna fil mi'ah. Fa idza wasala al idraku ila mi'ah fil mi'ah fa huwa al ilmu. Adapun syak, maka persentasenya kedua persentase atau kedua kemungkinan adalah 50% sama. Apabila idrak pengetahuan kita sampai kepada 100%, maka itu disebut dengan ilmu. Binaan ala dzalika, fama nasma'uhu yawmiyan fi nashratil aqwalil jawiyah min annahu sayanzilul mataru al-yawma mathalan wa ghaliban ma yanzil fa inna idrakana linuzulil matari yusamma dhannan wa laysa ilman. لأنه لو كان علما لما كان قابلا للتخلف وقد يتخلف الخبر هنا فلا ينزل المطر. Oleh sebab itu berita yang kita dengar dari laporan cuaca bahwa pada hari ini hujan akan turun misalnya, dan sering itu tidak turun, maka pengetahuan kita akan turunnya hujan tersebut disebut dengan dzan dan bukan ilmu. Karena seandainya itu ilmu, maka tidak mungkin berbeda dengan kenyataan. Padahal berita tersebut kadang berbeda dengan kenyataan, yaitu ketika hujan tidak turun. Wa khabarul wahidi al-adli yufidu dhannan la ilman li'annahu wa in kana adlan illa annahu laysa bima'sumin faqad yaqa'u minhu al-khata'u wan nisyanu wat tawahumu wa ghairu dhalika wa kullu hadha mimma yajuzu alayhi adatan wa syar'an wa aqlan. Khabar wahid, berita yang disampaikan oleh satu orang yang adil, itu memberi faedah dzan, menghasilkan dzan, tidak menghasilkan ilmu. Karena meskipun orang itu adil, tetapi dia tidak maksum. Dia kadang salah, kadang lupa, dan kadang salah sangka, dan sifat-sifat yang lain. Dan semua ini, yakni salah, lupa, dan salah sangka, adalah mungkin terjadi pada orang tersebut menurut kebiasaan, menurut syarak, dan menurut akal. Inama najidu annal khabaral mutawatira yufidul ilma wa la yaqbalu taradduda li'annahu rawahu jama'atun an jama'atin tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhibi wastanadu li amrin mahsusin. Sedangkan khabar mutawatir itu menghasilkan ilmu dan tidak menerima keraguan, karena khabar mutawatir itu diriwayatkan oleh orang yang banyak dan dari orang yang banyak pula, yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat berbohong. Dan orang itu, terutama rawi yang pertama, itu bersandar kepada sesuatu yang diindra, baik itu dilihat atau didengar.
وقد يظن بعض من لا علم عنده أن قولنا خبر الواحد يفيد الظن يقتضي ألا نعمل به، وهذا ظن باطل لأن الله تعبدنا بالعمل بما يغلب على ظننا من الأمور التي تحتمل النظر والاجتهاد. Sebagian orang yang tidak mempunyai ilmu kadang mengira bahwa perkataan ulama khabar wahid memberi faidah dzon itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengamalkannya. Maka dugaan tersebut adalah dugaan yang batil. Hal itu karena Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu yang berada di atas dugaan kita dalam hal-hal yang masih menerima penalaran dan ijtihad. Bahwa yajibu al-amalu bihi kal mutawatir illa anna al-farqa bainahuma anna munkirul mutawatir munkirun li ma'lumin yakfuru bi inkarihi in alima tawaturahu. Wa amma munkiru khabarul ahadi fala yakfuru bihi bal yafsuku li'annahu anqara magnunan kama qaddamna. Maka khabar wahid itu wajib diamalkan sebagaimana khabar mutawatir. Cuma perbedaannya orang yang mengingkari khabar mutawatir itu ia telah mengingkari sesuatu yang diyakini, sehingga pengingkarannya tersebut membuatnya dia kafir apabila dia tahu bahwa khabar tersebut adalah mutawatir. Sedangkan orang yang mengingkari khabar ahad itu tidak kafir, tetapi hanya fasik karena dia mengingkari sesuatu yang diduga kuat sebagaimana yang kita jelaskan di depan. وَالذُّنُونُ تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كَبِيرًا فَتَارَةً تَقْوَى حَتَّى تَكَادَ تَصِلُ لِدَرَجَةِ الْيَقِينِ وَتَارَةً تَضْعُفُ حَتَّى تَكَادَ تَصِلُ لِدَرَجَةِ الشَّكِّ. Dzon itu berbeda dengan perbedaan yang besar. Kadang ada dzon yang kuat sehingga dia hampir sampai pada derajat yakin. Kadang ada dzon yang melemah sehingga dia hampir sampai pada derajat syak, turun, hampir sama dengan syak. Wa hadza yadhharu jaliyan fi ma nudrikuhu wa nu'ayinuhu kulla hinin fi kulli al-madhnunati wa yadhharu jaliyan wadihan likulli man ishtaghala bis sunnati fa fi ba'di akhbar al-ahad yakadu al-mar'u yaqta'u bi sihhati al-khabar wa yulhiquhu bil mutawatir wa fi ba'dil halati yakadu yaqta'u bi dha'fihi wa yulhiquhu bil mawdu'i. Perbedaan dzon itu jelas dari apa yang kita ketahui dan kita lihat setiap saat. Kadang ia semakin jelas, perbedaan antara dzon itu semakin jelas bagi setiap orang yang menggeluti as-sunnah. Dalam sebagian khabar ahad, kadang seseorang hampir memastikan bahwa khabar itu adalah sah, adalah sahih, dan dia menyamakannya dengan mutawatir. Pada keadaan yang lain, dia hampir memastikan bahwa khabar wahid itu atau khabar ahad itu lemah dan menyamakannya dengan yang maudhu. Anwa'ul ilmi. Tadi idrak ada ilmun, ada dhannun, ada syakkun, ada wahmun. Anwa'ul ilmi, macam-macam ilmu. Sekarang macam-macamnya ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismaini daruriyin wa muktasabin. Ilmu itu terbagi pada dua bagian. Ada yang daruri, ada yang muktasab. Fal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nadhrin wa istidlalin. Ilmu daruri adalah, daruri ini aksiomatik ya. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak melalui penalaran dan pencarian dalil. Jadi tidak perlu penalaran, tidak perlu mencari dalil. Misalnya, kal ilmil waqi'in bi ihdal hawasil khamsi wa hiya as-sam'u wal basaru wal lamsu
wasyammu wadzauqu fa innahu bimujarradil ihsasi biha yahsulu al-ilmu min ghairi tawaqqufin ala nadrin wastidlalin. Contoh ilmu daruri adalah ilmu yang diperoleh dari salah satu panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, pencium. Asam itu pendengar, indera pendengar, al-basar indera penglihat, al-lamsu indera peraba, asyammu indera pencium, wadzauqu dan indera pengecap. Karena ilmu itu diperoleh hanya dengan mengindra. Karena dengan mengindra saja kita dapat memperoleh ilmu itu, tidak memerlukan penalaran dan memerlukan mencari dalil, tidak perlu mencari dalil. Cukup dengan ihsas saja, dengan mengindra langsung ada ilmu, tidak perlu pada penalaran dan tidak perlu mencari dalil. Kal ilmi bi anna an-nar tuhriq wa anna al-hajma as-saghira la yumkinu an nudkhila fihi al-hajma al-kabira wa qad yastawi fi hadha al-idraki al-kabiru was-saghiru bihaythu law du'iya as-saghiru li an yadkhula min ath-thaqbi as-saghiri fil babi la dhahika wa aba li'annahu yudriku anna hadha muhalun wa anna al-jisma al-kabira la yumkinu an yarja fi ath-thaqbi as-saghir. Contohnya lagi termasuk ilmu daruri seperti pengetahuan kita bahwa api itu dapat membakar, dan sesuatu yang berukuran kecil tidak mungkin kita memasukkan di dalamnya sesuatu yang berukuran besar. Sesuatu yang berukuran kecil tidak mungkin kita memasukkan di dalamnya sesuatu yang berukuran besar. Kadang dalam pengetahuan ini sama antara orang yang sudah dewasa dan anak-anak, sama-sama dapat mengetahui. Bahkan seandainya ada anak-anak itu disuruh masuk kepada lubang yang kecil di pintu, ada lubang kecil di pintu, dia disuruh masuk, dia tertawa dan tidak mau. Karena dia tahu bahwa hal ini adalah mustahil. Dan dia tahu bahwa benda yang besar tidak mungkin masuk kepada benda yang kecil. Jadi pengetahuan ini disebut dengan ilmu daruri. Wa amma al-ilmu al-muktasabu fahuwa al-ilmu an-natiju an nadrin wa istidlalin kal ilmi bi anna al-alama hadithun wa fa innahu wa in kana ilman fa innahu yatawaqqafu ala an-nadri wad-dalili wa kal ilmi bi anna majmu'a zawaya al-muthallath yusawi 80 wa 100 darajah fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala an-nadri wad dalili. Adapun ilmu muktasab atau ilmu nadhari yaitu ilmu yang dihasilkan dari penalaran dan pencarian dalil, seperti pengetahuan kita bahwa alam ini baru. Maka pengetahuan kita itu yakni alam ini baru, meskipun itu termasuk ilmu, tetapi dia masih memerlukan penalaran dan dalil. Misalnya lagi seperti pengetahuan kita bahwa kumpulan sudut-sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Karena meskipun pengetahuan ini adalah ilmu, tetapi dia masih menunggu pada penalaran dan dalil, sehingga disebut dengan ilmu muktasab. An-nadru, barusan disebut an-nadru. Apa an-nadru? Wa amman nadru wa wal fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya ilal matlubi. Nadhar adalah berfikir dalam sesuatu yang dinalar, agar dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dicari. Apa sesuatu yang dicari? Kesimpulan. Berfikir terhadap sesuatu untuk menjawab pertanyaan. Hasilnya nanti kesimpulan. Namanya itu nadhar. Jadi nadhar adalah berfikir dalam keadaan sesuatu yang dipikirkan agar dapat mengantarkan pada sesuatu yang dicari. Al-istidlalu wa amal istidlalu fa huwa talabud dalili liyuaddiya ila al-matlubi. Istidlal adalah mencari dalil agar mengantarkan kepada sesuatu yang dicari.
Kalau sudah didapat sesuatu yang dicari itu namanya natijah atau kesimpulan. Fa mu'addan nadhri wal istidlali wahidun. Maka yang dikehendaki oleh nazar atau yang didapat oleh nazar dan istidlal itu sama. Apa sama? Persamaannya apa persamaannya? Sama-sama dapat mengantarkan kepada matlub. Ad-dalilu wa amma ad-dalilu fa huwa al-mursyidu ila al-matlubi li'annahu alamatun alaihi. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari itu adalah dalil. Karena dalil itu adalah tanda bagi sesuatu yang dicari tersebut. Setelah dalil ada, hasilnya ada, maka yang dicari menjadi kesimpulan. Al-jahlu wa yuqabilu al-ilmu al-jahla. Ilmu berlawanan dengan jahlu. Fal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi kama ma'rifati anna an-nara muhriqa wa anna al-wahida nisful itsnain wa anna al-alama hadidun. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataannya. Seperti mengetahui bahwa api itu dapat membakar. Satu itu adalah separuh dari dua. Alam itu adalah baru. Wal jahlu idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi ka idraki ba'd al falasifati annal alama qadimun. Sedangkan jahlu atau bodoh adalah menangkap sesuatu berbeda dengan kenyataan. Menangkap sesuatu berbeda dengan kenyataan. Seperti tangkapan menangkapnya sebagian filosof bahwa alam itu qadim. Jadi itu disebut dengan jahlu karena berbeda dengan kenyataan. Kama yang qasimul jahlu ila basitin wa murakkabin. Jahlu itu juga terbagi kepada jahlu basit. Basit ini sederhana, wa murakkabin dan kuadrat. Itu kuadrat bersusun. Fal jahlul basitu ay yajhala wa ya'lamu annahu jahil. Wa qila innahu adamul ilmi bisyai'i. Jadi jahlul basit adalah tidak tahu dan dia tahu bahwa itu tidak tahu, bahwa dia tidak tahu. Itu namanya jahlul basit. Ada yang mengatakan jahlul basit adalah tidak tahu pada sesuatu. Wal jahlul murakkabu ay yajhala wa yajhala annahu jahil. Wa qila huwa idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi. Jahlul murakkab adalah dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu namanya jahlul murakkab. Tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada yang mengatakan jahlul murakkab adalah menangkap sesuatu berbeda dengan kenyataan. Saya kira sudah cukup dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Fa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bi husnil khadimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.